Perseteruan yang melibatkan antara mertua inisial RS sebagai penggugat dengan inisial IF sebagai tergugat yang telah memasuki ranah hukum perdata kini memasuki sidang kedua dengan mediasi di Pengadilan Negeri Kota Tasikmalaya. Di sidang kedua dengan mediasi ternyata tidak menemukan titik temu karena dengan terus terang pihak tergugat melalui kuasa hukumnya Taufik Rahman secara terbuka mengatakan menolak dengan mediasi, bahkan pihaknya akan tetap dengan sikap tersebut dan meminta kepada pihak penggugat untuk memberikan pembuktian persidangan. Barusan memang mediasi pertama dari pihak penggugat memohon untuk tetap dilakukan mediasi. Dari pihak kami memilih untuk melanjutkan perkara ini. Kenapa? Yang pertama, karena di dalam gugatan itu berisi tudingan-tudingan yang sangat keji. Ini menyangkut kehormatan dan martabat klien kami. Ya, bagaimana klien kami dituding satu, ya, penyebab konflik di rumah tangga. Kedua, dituding penyebab terjadinya perpisahan atau masalah dengan istri penggugat ya. Kemudian dituding sebagai aktor intelektual dari kasus ini, sehingga timbullah masalah-masalah dengan istri penggugat dengan istri penggugat. Saya katakan istri penggugat di sini itu mantan istri penggugat. Ya. Secara hukum agama sudah diceraikan sejak tanggal 27 Agustus tahun 2021. Kemudian beberapa tahun yang lalu penggugat mengajukan gugat cerai, ya, talak ya, cerai talak ke Pengadilan Agama dan dikabulkan oleh majelis hakim untuk perceraiannya terhadap istrinya. Kemudian diberi kesempatan untuk dilakukan yang namanya ikrar talak, tapi ikrar talak tidak dilakukan. Nah, jadi secara negara memang belum berpisah, tapi secara agama itu sudah cerai. Jadi tidak mungkin disatu-rumahkan. Gitu. Kemudian tudingan juga bahwa tergugat mengusir penggugat. Oleh karena itu, karena tudingan ini sangat keji, ya. Dan masalah sebenarnya apa sih? Klien kami itu hanya jadi kambing hitam. Oleh karena itu, kami memberikan seluas-luasnya kesempatan kepada tergugat untuk buktikan dengan baik di pengadilan tudingan-tudingan itu. Buktikan dengan bukti-bukti yang ada. Agar apa? Agar tidak terjadi fitnah. Kasihan kepada dia dan anak-anak keturunan. Apakah benar saudara klien kami ini dianggap sebagai aktor intelektual seperti itu? Atau sebutnya retaknya hubungan antara penggugat dengan mantan istri penggugat secara agama ya, dengan anak-anaknya sampai ribut, itu indra? Atau sebetulnya ada masalah lain gitu, bukan itu? Ya. Itu sebetulnya. Jadi intinya tergugat menutup peluang untuk mediasi gitu ya? Tapi kami menghargai tadi ketika tergugat meminta untuk dipanggil sekali lagi, kami hargai ke mediator untuk kemudian silahkan dipanggil lagi. Oke. Rencananya ada rencananya Pak kapan Pak? Seminggu lagi. Seminggu hari ini ya. Untuk melakukan hal yang sama. Di tempat yang sama, pihak tergugat pun menanggapi hal tersebut melalui kuasa hukumnya. Asep Iwan Restiawan mengatakan dengan menolaknya pihak tergugat dengan mediasi itu sudah mengatakan bahwa pihak tergugat tidak mempunyai itikat baik. Adapun permasalahan pembuktian itu kalau sudah waktunya diperlihatkan maka akan diperlihatkan dalam proses sidang. Dari Pengadilan Negeri Kota Tasikmalaya, Alex MN VTV. Baik, pertama gini, mediasi itu adalah wajib dilakukan dalam setiap perkara perdata. Nah, kemudian apabila ada pihak yang tidak mau melaksanakan mediasi, maka secara hukum dia dinyatakan tidak beritikat baik. Nah, tadi kuasanya sudah menyatakan tidak apa-apa kami dinyatakan tidak beritikat baik. Artinya
mereka atau tergugat secara sadar menyatakan dirinya tidak beritikat baik karena tidak mau melaksanakan mediasi. Itu yang pertama yang harus dicatat. Nah, oke, kemudian mengenai persoalan pokok perkara, saat ini kita belum masuk pada pokok perkara. Tidak ada satupun yang kita bahas dalam pokok perkara karena tujuannya adalah mencari solusi. Hanya saja tadi yang terjadi di dalam dan yang saya dengar dari ucapan kuasa tergugat tadi bukan mengenai hal yang kita permasalahkan saat ini. Mungkin teman-teman mendengar ada banyak hal-hal lain, perkara-perkara lain antara tergugat dengan penggugat. Tetapi itu di luar perkara ini, perkara yang lain. Nah, kenapa kita harus membahas perkara yang lain sedangkan pokoknya adalah persoalan tentang penempatan rumah milik penggugat oleh tergugat. Itu yang kita bahas, seolah-olah kita ini dibuyarkan gitu, diarahkan ke yang lain. Padahal sekali lagi persoalannya adalah penggugat minta tergugat keluar dari rumah milik penggugat. Tetapi dari tadi sampai sekarang tidak pernah dibahas itu. Nah, saya tidak mau hal-hal yang lain itu dicampur adukan ke masalah ini, seolah-olah kita digiring opini ke masalah yang lain. Kalau ada masalah lain, oke, kita selesaikan, tapi di tempat yang lain. Karena waktu ini, saat ini yang kita persoalkan adalah bagaimana tergugat itu keluar dari rumah. Itu saja. Siap. Cukup. Katanya untuk minggu depan ada mediasi lagi, Kak. Ya, ini kan waktunya mediasi masih panjang. Baru aja ini pertama mediasi sudah menyatakan gagal. Baru aja ini mediasi sudah menyatakan tidak siap. Tapi bagaimana? Gitu kan? Kita tujuannya mau mencari penyelesaian. Kalau tidak mau mediasi berarti kan tidak selesai. Berarti ada pihak yang memang tidak mau ini selesai. Tadi katanya ada permintaan pembuktian sisi mengusirnya dari mana katanya. Nah, itu dia. Coba kita berbicara hukum acara. Kenapa harus dibuktikan dulu saat ini? Waktunya pembuktian akan kami buktikan. Kenapa minta pembuktian saat mediasi? Gitu. Yang kita persoalkan apa sekarang permintaan untuk bisa selesai secara baik-baik, baik dari penggugat maupun dari tergugat. Bukan persoalan kita saling membuktikan. Kalau saling membuktikan nanti di ruang sidang itu ada waktunya, waktu tersendiri, bukan saat ini. Berarti ada waktu gitu. Ada waktunya untuk Kuasa membuktikan. hukum lain siap meskipun harus membuktikan itu semua. Ketika kami mengajukan gugatan berarti kami sudah siap dengan bukti-buktinya. Jangan nanti sekali lagi kita digiring, ayo buktikan. Ya belum saatnya, nanti senjata kami ketahuan dong sama mereka gitu kan. Jangan kita terpancing membuka senjata kita sekarang, nanti dipakai buat dia gitu. Seolah-olah pengacara tergugat memudarkan fokus kita ya. Betul, seolah-olah apa yang kita bahas sekarang, fokus yang kita bahas sekarang digiring ke yang lain supaya apa yang permasalahan utamanya tidak dibahas hari ini. Seperti itu. Itu mereka menyatakan tidak mau melaksanakan mediasi dan siap dinyatakan tidak beritikat baik. Itu tolong dicatat. Ya, mereka siap dinyatakan tidak beritikat baik. Perkara kalau mau dibahas soal itu, ayo nanti kita bahas nanti pada saat sesi lain. Siap.